Halo Bu Fleury, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan eh, bisnis kami, yaitu Benang Brownies. Untuk nama kelompoknya itu pertama ada Zulzi dan Asta Yoga, yang kedua ada Gary Fernando, yang ketiga saya sendiri itu Damar Guna. Selanjutnya ini yang pertama ada elevator pitch. Untuk brownies ini adalah makanan ringan yang berbahan dasar brownies tapi dijadikan sebuah keripik, dan untuk keunikannya sendiri yaitu brownies ini memiliki varian gluten free yang dimana bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang ingin diet namun yang ingin memakan coklat namun dia terbatas oleh berat badan atau ingin diet. Nah, untuk brownies sendiri ini juga memiliki target market yaitu dengan rentang usia 17 sampai 35 tahun dengan segmentasi pasar kalangan menengah hingga menengah ke atas dengan wilayah Jawa dan Bali dengan tertuju pada kota-kota besar itu seperti Malang, Jakarta, Surabaya, Bandung dan sebagainya. Dan untuk brownies ini didirikan pada tanggal 19 November 2021 dan memiliki sertifikat PRT dan halal MUI dan sudah tersebar di beberapa kota dan juga memiliki beberapa reseller. Dan selanjutnya, untuk the problem and the solution, yaitu pertama banyak orang yang mengeluh berat badan naik karena mengkonsumsi makanan yang terbuat dari coklat dan rasa manis. Yang kedua, brownies ini menciptakan varian gluten free yang cocok untuk dikonsumsi sehingga tidak menyebabkan kelebihan berat badan dan tetap aman bagi orang diet. Yang selanjutnya ada company description. Brownies didirikan oleh saya sendiri sejak 2021 yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Brownies ini memproduksi keripik yang merupakan hasil inovasi dari kue brownies yang identik dengan bolu yaitu yang sebelumnya itu. Dan selanjutnya ada industri analisis dan trends. Brownies ini menggunakan Porter 5 Force untuk menganalisa industrinya. Yang pertama, yaitu Porter 5 Force analisis yang pertama, threat of new entrants. Yaitu untuk ancaman ini sendiri sangat perlu diperhatikan, yaitu banyak yang memiliki keunikannya masing-masing. Dikhawatirkan ancaman pendatang baru memiliki keunikan lebih unik. Yang kedua ada threat of substitutes. Untuk brownies ini sudah siap dengan ancaman ini. Brownies menghadirkan varian gluten free yang dimana melihat masyarakat Indonesia mulai menggemari pola hidup sehat. Produk tersebut bisa menggantikan varian original yang masih memiliki kadar gula yang sangat tinggi atau yang dibilang cukup tinggi. Selanjutnya ada bargaining power of buyers, yaitu brownies ini sendiri menyasar masyarakat kalangan menengah hingga masyarakat menengah ke atas. Jadi untuk harga yang kami tawarkan masih bisa diterima. Terus selanjutnya, bargaining power of suppliers, yaitu brownies ini sendiri memiliki supplier dengan mencari harga yang terbaik untuk mendapatkan harga modal yang terbaik juga. Untuk selanjutnya ada rivalry of competitor, yaitu persaingan industri saat ini juga mulai ramai dan ada juga kompetitor memiliki keunikannya masing-masing. Contoh seperti di Malang ini sendiri ada keripik brownies dipadukan dengan apel asli Malang. Untuk target marketnya, kita menyongsong Jakarta, Bandung, Denpasar, Surabaya, dan Malang dengan laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 15 sampai 45 tahun dengan kelas sosial menengah hingga menengah ke atas. Selanjutnya ada the competition, yaitu brownies chips, krenis, zanana, atau keripik pisang, dan kompetitor lainnya yang menjual produk seperti brownies dengan inovasi rasa yang banyak dan unik. Kompetitor tersebut masih sustainable karena mereka memiliki target market yang berbeda juga. Oke, selanjutnya akan disambungkan oleh rekan saya, Tegiri. Baik, yang berikutnya ialah strategic position and risk assessment. Untuk yang pertama, strength and interest, produk brownies memiliki peluang yang sangat besar dalam dunia kuliner. Bahan ini digunakan untuk membuat keripik yang jauh beda dengan membuat kue brownies pada umumnya. Hanya saja caranya berbeda, yaitu dicetak di loyang dengan tipis, kemudian dipanggang hingga kering di dalam oven. Maka dari itu diperlukan teknik khusus untuk menghasilkan keripik brownies yang renyah dan coklat. Untuk industri trend and development saat ini bisnis di bidang kuliner sangatlah banyak, terutama macam-macam keripik. Berbagai inovasi sudah dilakukan demi menciptakan peluang yang baru. Maka dari itu kami ingin menciptakan keripik yang berbeda, yaitu kue brownies diolah menjadi keripik brownies dengan mengubah teknik memasaknya. Kemudian nantinya akan dikemas menggunakan packaging yang menarik sehingga praktis dibawa kemana-mana. Untuk market change and opportunities, yaitu sebelumnya seseorang mungkin menikmati kue brownies yang dikemas dengan tekstur yang lembut dan kemasan yang sebelumnya agak renyah di bawah perjalanan atau di packing untuk pengiriman yang jauh. Maka dari itu kami membuatnya menjadi keripik yang dikemas dengan packaging yang praktis yang bisa dibawa kemana-mana. Untuk competitive change and opportunities, yaitu saat ini makanan ringan atau snack terlalu mengandung kadar gula yang tinggi sehingga seseorang yang memakannya takut akan berat badannya naik drastis. Sehingga kami memiliki ide untuk membuat varian yang kadar gulanya sangat rendah atau bisa disebut gluten free.
Untuk change and opportunities brought through new technologies, dengan adanya perkembangan dunia teknologi yang pesat, sangat membantu untuk mempercepat proses produksi. Brownies ke depannya akan menggunakan mesin untuk mengemas produknya secara otomatis. Selanjutnya market risk. Sebagian orang yang menyukai coklat, ada juga sebagian orang yang kurang menyukai coklat karena yaitu diabetes. Hal ini akan berpengaruh terhadap produk brownies sendiri, di mana keripik brownies ditargetkan untuk orang yang suka makan olahan coklat. Yang terus selanjutnya yaitu competitive risk, yaitu adanya pendatang baru dengan berbagai inovasi tentunya membuat pendatang dalam produk kuliner akan bersaing secara ketat. Maka diperlukan maka diperlukan keunikan sendiri yang khusus untuk menjadi keunggulan bagi produk kami dan dikenali oleh masyarakat. Selanjutnya produk risk. Sebagai bisnis yang lebih mengutamakan kualitas bahan, kita perlu menjaga kualitas makanan kami agar tetap steril mulai dari produksi, pengemasan, hingga sampai di tangan konsumen. Dan juga kemasan perlu diperhatikan tersegel dengan rapat agar keripik brownies tetap renyah dan nikmat. Selanjutnya, marketing plan and sales strategi. Melakukan endorse dengan bantuan selebgram influencer dengan menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, dan website. Selanjutnya, produk brownies tersedia di Shopee, Tokopedia, Tokshop. Harga yang ditetapkan tidak terlalu mahal dan banyak promo, seperti mendapat harga spesial seketika membeli banyak. Untuk operations, modal awal yang dikeluarkan sebesar 22 juta digunakan untuk membeli bahan dan juga peralatan produksi untuk memproduksi brownies. Yang tidak dibutuhkan yang tinggi, harga yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi, cukup memiliki pengetahuan dasar, kemudian alat yang hanya menggunakan oven, mixer, sealer, dan kompor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zidan. Baik, saya Azilul Zidan Yoga akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan teknologi plan ya. Oven digunakan untuk memanggang adonan hingga menjadi sebuah keripik. Kemudian mixer untuk mencampur semua bahan baku yang kemudian akan menjadi adonan. Kompor digunakan sebagai alat pemanas untuk melelehkan coklat dan mentega. Kemudian sealer digunakan untuk membungkus packaging agar tertutup dengan rapat. Berikut yaitu manajemen dan organisasi di perusahaan Brownies. Ada job desk admin, yaitu melakukan proses yang berkaitan dengan terjadinya transaksi dengan customer, yaitu seperti membalas chat, melakukan list orderan, melakukan upselling, melakukan pencatatan kas usaha, dan menyelesaikan masalah apabila customer mengajukan komplain tentang produk Brownies. Kemudian job desk marketing, yaitu ahli dalam melihat peluang dan pasar produk Brownies, serta selalu berinovasi dan beradaptasi dengan mengikuti tren yang ada dan juga harus bisa meningkatkan penjualan dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun. Yang terakhir yaitu job desk di bagian produksi, yaitu melakukan proses produksi mulai dari bahan baku mentah lalu diolah menjadi setengah jadi, kemudian lanjut melakukan pengolahan brownies sampai matang dan akhirnya packaging. Selain itu, tim produksi juga harus bisa mengerjakan produksi tepat waktu sesuai deadline. Nah, berikut the financial projection-nya. Ada penjualan, retur pengembalian barang, pembelian persediaan, pembayaran pajaknya, terus kemudian arus kas untuk operasional, kemudian investasi yaitu pembelian alat seperti untuk proses produksi dan penyewaan kurir, kemudian arus kas untuk investasi. Yang terakhir ada pendanaan untuk modal, pengembalian hutang, dan kas untuk pendanaan sendiri. Kemudian development dalam 10 tahun, yaitu menjadi market leader di industri ini dan tersebar luas ke seluruh Indonesia serta ke beberapa luar negeri, seperti mempunyai atau tempat produksi di beberapa provinsi. Kemudian milestone 10 tahun, yaitu di tahun 2021 baru muncul ide dan kemudian akhirnya mengeksekusi di ide bisnis tersebut. Di 2022 mengurus perizinan dan akhirnya mulai melakukan penjualan secara luas. Kemudian yang 2023 mulai mendistribusikan produk Brownies dan bekerja sama dengan minimarket atau supermarket. Kemudian rencananya nanti di 2024 mulai menjangkau ke daerah-daerah selain kota-kota besar dengan melakukan sistem reseller dan distributor di setiap kota-kota besar juga.
Nanti di 2025 akan mulai membuat beberapa pabrik di beberapa daerah untuk memudahkan penjangkauan distribusi tersebut. Kemudian 2026 nanti mulai melakukan promosi dengan cara menjadi sponsor di beberapa kegiatan supaya brand Brownice lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Kemudian di 2027 mulai melakukan ekspor ke luar negeri, yaitu dan 2028 mulai melakukan kerjasama dengan beberapa minimarket di luar negeri. Kemudian di 2029 mulai mencari reseller di luar negeri juga. 2030 melakukan membuat tempat produksi di beberapa luar negeri. Dan terakhir di 2031 membuat update sistem agar sistem brownies lebih aman dan lebih menarik. Exit plan yaitu melakukan pendanaan untuk menjadi di beberapa kegiatan brownies supaya produk ini masyarakat itu mulai mengenal brownies agar branding dari brownies itu bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Semoga ini menjadi membantu untuk semuanya lebih mengenal brownies.